soal soal ujian yang lalu mungkin. Nanti untuk teori bakal diselipin dikit-dikit. Terutama mungkin terutama di opsi, soalnya opsi yang apa, hati-hati ketukar gitu. Oke, ini soal yang tahun lalu. Untuk yang soal nomor satu, aku nggak bakal bahas sampai nggak bakal bahas lama karena sudah ini sudah diambil di PTSB. Jadi itu punya duit 1,59 miliar, 1,59 M, dibayarkan kembali selama 10 tahun dengan angsuran dibayar setiap akhir bulan. Terus rate kredit ini ada 15% compounded monthly. Artinya pertama-tama ini ubah dulu jadi per bulan karena frameworknya itu setiap akhir bulan. Artinya simpel aja, kalau tambah 15%, ambil suku bunga per bulan pakai tuh. Gini, I-nya itu nanti ya sekitar, oh nggak masuk ya, oke, skip aja kalau kayak gitu. Artinya mulai dari binomial aja ya. Oke, kalau binomial itu juga nggak ribet. Yang penting nggak kebalik aja, volatilitas itu sigma ya, karena eh, bisa ada, ya kadang-kadang lupa gitu, apakah sigma atau sigma kuadrat. Untuk sumbernya, seingat aku ya ini tergantung pendefinisian juga. Cuma kalau di kuliah ini volatilitas itu pakai sigma. Terus ini lebih ke substitusi aja. Yang penting T-nya itu enggak, delta T-nya nggak salah. Kalau dalam contoh ini kan per kuartal, artinya N-nya 4 1 tahun. Artinya delta T-nya seperempat. Strike price 75 akan dibahas nanti. Itu akan dimasukin nanti. Eh, untuk soal yang nomor 2 ini, kalau secara apa namanya, teori nggak ribet-ribet banget, cuma sejujurnya memang nguli. Artinya ini S00, kalau di ini eh, kurang tahu. Kalau diperiksanya akan eh, benar-benar teliti sampai ke sini atau lebih ke konsepnya aja. Cuma ya jangan kebalik aja. Kalau ini contohnya itu U pangkat I. U pangkat I artinya itu I-nya itu jumlah sukses. Jumlah naik. Ini J per I ya. Oh, ini di S11. Artinya di waktu ini format aja sih ya. Ini waktu ini
jumlah naik. Ini ada S11, S10. S11 itu kalau naik, S10 kalau turun. Dari sini dibikin bercabang lagi. Ini kan T sama dengan 0, T sama dengan 1/4, S00 U kuadrat, S00 UD, S00 D kuadrat. Ini T sama dengan 24. Kalau sedikit catatan, kalau buat ini eh, jangan dimasukin nilai U sama D-nya. Langsung UD sama dengan 1. Karena kalau dimasukin ada pembulatan hasilnya akan beda. Jadi ini sama aja, anggap aja S00. Tuh ini naik lagi, 3, kuadrat D. Ini juga naik turun, 0. Ini artinya kalau turun, UD kuadrat, kalau naik, 1/4. Cabang lagi, U4, T, naik turun, turun, naik turun. 0, U2 D2, 0, U2 D3. Ini, sorry, ini UD3, ini 0 D4. Ini T sama dengan 1 tahun. Habis itu, di sini S44, S43, S42, S41, S40. Itu kan ditanya payoff dari opsi call tersebut saat akhir tahun dan sebutkan kondisinya. Kalau ini tuh ya dilihat aja in the money itu kalau lebih tinggi bandingin aja out of the money kalau sahamnya ternyata lebih rendah. Karena ya balik lagi kalau opsi itu konsepnya eh, lebih diperdalam lah. Kan kalau itu janji beli, ya ini sekedar ngetagi put, jadi jual. Ya kalau janji beli mau kalau di exercise itu pengen ketika strike price-nya itu lebih kecil dari harga saham. Ya biar untung. Kalau enggak ya nggak di exercise. Harga saham 50 pakai opsi mesti bayar 75 ya tidak mau. Nah, habis itu tinggal diadu aja. Payoff itu ada kalau K-nya itu lebih K-nya lebih kecil dari ST. ST itu harga sahamnya. Artinya kalau kondisi in the money, payoff itu adalah kalau kondisinya in the money. Kalau enggak, payoff-nya 0. Dengan asumsi ini nggak ada harga opsinya. Soalnya kalau ada harga opsi ya mesti diperhitungkan juga apakah untung atau enggak. Artinya kalau yang B ini dulu dulu aku uh, payoff-nya nulis negatif, cuma nggak tahu itu desain atau enggak. Cuma kalau secara teori payoff itu kan untungannya. Uh,
minimalnya itu nol. Dengan dengan asumsi investornya waras, beli enggak secara sukarela merugi. Itu untuk yang binomial. Ya memang ya hitungannya nguli lah kalau binomial itu. Terus ini harga awal segini. Oh enggak, ini membeli ini jangka waktu 3 bulan untuk membeli bisnis harga ini, harga spot ada ini, artinya ini anggap aja S00, ini strike price-nya. Yang pertama itu ada long position ya. Nah, ini kembali lagi ke ada ya terminologi. Tak, tak lupa. Long position itu ini beli opsi, jual opsi. Untuk yang soal ya kan ini kalau ada yang salah ya dipotong aja kalau atau merasa misalnya ada yang nggak benar gitu. Untuk kontrak forward jangka waktu 3 bulan untuk membeli bisnis harga ini, sedangkan harga spot 15.306 per dolar. Oke, ini strategi satu. Misalkan ini ST-nya itu per dolar ya. Ini kan kita ngitung payoff. Artinya ini kalau jumlahnya itu tetap sama. Jumlahnya $100. Untuk ngitung payoff-nya itu ubah ubah dulu jadi uh, bis, rupiah. Artinya kondisi satu waktu T 600 dolar itu akan jadi 600 kali 12.200. Coba. Nah, kondisinya kita uh, beli opsi dengan harga spotnya ini anggap aja kayak mungkin ini segini. Ya ini jumlahnya itu 16, jumlahnya sama. Atau enggak dilihat saja ini mesti udah ketahuan sih. Ini kan lebih besar dari ini. Karena posisi kita ngebeli opsi, sebentar, kontrak forward jangka waktu 3 bulan.
Kalau kondisinya kita beli opsi ini udah kelihatan jelas. Harga di opsinya lebih mahal. Artinya ini payoff-nya nggak ada ya. Nah, kalau yang B, K-nya, ST-nya itu 11.500. Ini payoff-nya itu selisihnya aja, artinya 15.000 kan 15.306 kali 600. Tunggu, tunggu, salah. Ini membeli, salah, ini 300, 15.349. Untuk kesimpulannya yang A tetap tetap aja sama ya, karena nggak ada nggak ada ya masih sama lah. Nah, yang kedua kebalikannya. Short position itu forward 3 bulan untuk menjual 600. Ini ini anggap ya nggak ada deh. Soalnya di soal udah cukup jelas. Nah, kalau ini kan artinya kita ingin ngejual dengan harga lebih mahal ya. Artinya kalau kondisi yang A itu katanya ST 15.200, K-nya plus 349. Ya udah kita exercise kontrak ini untuk membuat pihak lain membeli dengan harga K-nya ini ya. Artinya payoff-nya selisihnya dan kurang 16.200 dikali kebetulan 600. Yang B ini jumlahnya itu udah uh, yang B ini kebalikannya, jadi mungkin uh, menarasikan sedikit tapi payoff-nya nol. Karena mendingan dijual di apa ya namanya, dijual di itu, pasar di pasar saja daripada eksekusi opsinya. Yang tiga long position masih sama jumlahnya dan harga spot dengan suku bunga nominal 20%. Nah, ini ubah dulu. Uh, Compounded monthly. Ini 1 tambah I12 pangkat 12 sama dengan 1,2. I12 ini dong, untungnya sekitar 1,3 kayaknya persen. Ini anggap aja 1, berapa persen lah ya. Untuk angkanya, saya rasa bisa dihitung sendiri. Dari I12 ini, kita kan pengen ambil yang 3 bulan ya, karena kontraknya sendiri 3 bulan.
4 dapat berapa gitu, berapa persen. Habis itu eh, ambil ini yang 3 ya. Untuk 3 jawabannya eh, kita untuk yang 3 ini sebentar. Composition dengan harga spot yang 3 itu agak ini bahasanya aku agak ragu sih. Kayaknya eh, har- perjanjiannya dengan position 600 dengan harga spot dengan suku bunga. Oke, ini mungkin ya. eh, Tolong dikoreksi eh, kalau misalnya ada yang dirasa salah, ini kita ngambil kanya. Dari harga spot berapa? 306. Ini 1 tambah I4. Nah, nggak apa. Habis itu tinggal dibandingkan. Kemungkinan itu jawabannya itu sama kayak yang kondisi 1 karena dia sama-sama eh, long long position. Yang A jawabannya sama karena interest rate-nya itu nggak berubah. Eh, nggak bakal membuat dia lebih kecil. Kalau yang B-nya itu dilihat dulu kayaknya berapa. Kalau misalnya eh, kasar ya, jangan ditiru. Cuma kalau buat perkiraan aja 20% dalam 12 bulan, itu artinya mungkin sekitar kalau sempatnya 5% tambah dikit, anggap aja 5,2. Cuma ya untuk angka nantinya urusan nanti. Terus lihat apakah kayaknya itu lebih besar dari 15.500. Nah, kalau iya artinya ya payoff-nya nggak ada. Eh, untuk yang 3 bagian yang long position harga spot itu mungkin dari segi bahasa aku agak membingungkan sih. Harga spotnya segini soalnya karena eh, nilainya itu sudah ditentukan setiap kondisinya. Artinya apa yang mungkin diubah paling ya K-nya. Tapi ini kalau ini emang kurang yakin masalah bahasa. Kalau ujian bisa minta diperjelas. Kita lanjut yang nih. Mungkin yang agak makan waktu ini dan binomial. Binomial makan waktu karena nguli. Ini karena memang mesti bikin tabel. Kalau yang nomor 3 itu mungkin lebih ke
konsep aja, maka sama jawabannya perlu masuk akal. Pegang aja, jangan eh, kita nggak mau rugi, maunya untung terus. Nah, kalau yang ini ada rumusnya. Cuma kalau misalnya ragu gitu, hmm, gini, kalau misalnya ragu, mungkin bisa dicoba diturunin. Karena ya bisa kebalik-balik. Dan ya kalau ada waktu ya, bisa coba diturunin. Eh, Intinya itu, eh, karena ini kondisinya masih adil, kita masih nyari adil, mau mau sahamnya naik atau turun pun sama-sama nggak rugi nggak untung. Memang pada kondisi nyata kita pengen untung kan ya, cuma eh, kita anggap aja nggak ada untung dulu buat sebagai basisnya. Nah, ini misalkan X itu jumlah opsi, dan ini adalah jumlah saham. Eh, balik ya kayaknya. Nah, ini saham. Ikutin yang di kelas aja, biar nggak tambah bingung. Yang pertama, kondisi di waktu 0. Kita sama dengan 0, kita membeli sejumlah saham sebanyak X dan sejumlah opsi sebanyak Y dengan strike price C. Jadi kita punya harta segini. Nah, saat tekanan satu ada dua kondisi. Nah, kalau ini kan S1 80, S11 50, S00-nya 90. Kita lihat nih strike price-nya. Misalkan eh, ya ini memang sama-sama turun sih ya. Cuma dibandingkan dengan K-nya. Misalkan harga saat kondisi satu lebih besar dari K. Artinya kita punya harta kita itu jadi sebanyak ini, ditambah eksekusi sahamnya, opsinya. Nah, artinya kan mau harta kita itu kalau eh, kalau ngomong narasinya itu eh, saham tetap dipegang, opsinya opsinya itu eh, dieksekusi dan akan memberikan keuntungan sebesar ya selisihnya. Tapi kalau turun, kalau misalnya ini kondisi begini ya, kalau misalnya begini, opsi sudah dieksekusi, ya kita tetap punya begini, gini saja. Nah, habis itu
Eh, kita pengen kan kondisinya ini sama sama saja. Ini S11 X tambah S11 kurang K Y dan 10X. Artinya X sama dengan S11 kurang K bagi S11 S10 kurang S11. Ini dikali ya. Nah, kalau kalau di PPT itu jadinya Y sama dengan min S11 min 0 dibagi S11 kurang K dikali X. Nah, ini pindah ruas saja. Ya ini ya, sama saja ya. Interpretasinya itu kalau ini tuh eh, kita beli eh, gimana ya? Beli X saham, jual Y opsi. Ini kalau kenapa? Oh, mungkin kalau diubah begini lebih jelas ya daripada em, sebenarnya sama saja hasilnya, cuma akan lebih kelihatan ini karena implikasi dari persamaannya kotaknya itu Y sama dengan minus berapa X. S11 akan lebih besar dari S10 karena secara notasi kita anggap seperti ini. Nah, makanya ini kelihatan jelas ya yang atas pembilangnya itu negatif, penyebut positif. Itu selalu. Nah, tuh, kondisi ini itu bisa dibalik-balik antara bisa mau beli beli saham, jual opsi, atau balikannya jual saham, beli opsi. Nah, yang dipilih di mana itu dilihat dari strike price-nya. Untuk anggap aja kita punya kita menetapkan eh, misalkan seperti yang contoh di soal B, C-nya ditetapin. Jadi misalkan kita punya C dan C adil. C adil itu kondisi mau naik atau turun pun ya eh, sama aja, tidak untung, tidak rugi. Nah ini anggap aja kondisi satu, kondisi dua. Kondisi satu eh, ini adalah saat C-nya lebih besar dari C adil. Artinya kan kondisi kalau kita milih kondisi jual opsi itu ya kalau harga opsinya lebih gede dari eh, nilai harga opsi yang kita anggap adil. Ya udah ya untung dong. Terus kondisi dua ya kebalikannya. C lebih kecil dari C adil. Artinya artinya jual saat harganya mahal, beli saat harganya murah. Kalau mau rugi ya dibalik.
begitu harga lagi murah dijual, begitu mahal dibeli. Nggak masuk akal memang. Nah, habis itu kita lihat profitnya ya. Artinya ini X sama Y-nya sudah ditetapkan. Jumlahnya berapa. Nah, sekarang gimana kalau profitnya? Kita bisa ngambil kondisi S10 dan S11 sama saja kan. Ya udah kita bisa ngambil dua-duanya, ambil saja yang gampang. Nah, S10X dikurangi S00X tambah CY dikali 1/R, ya ini suku bunga sama dengan 0. Ya, X sama dengan S00X tambah CY 1/R. Nah, ini anggap 1. Ya, kayaknya mesti, sepertinya harus ambil dua-duanya ya. Coba dicek sebentar. Oh, nggak usah. Ini S00X kali 1/R tambah CY kali 1/R. S10X kurang S00X 1 plus R, CY 1 plus R. Ini dihilangkan. Ini. Anggap aja di present value kan. Sehingga C sama dengan per Y S10X, benar ya. R kurang S00X. Nah, Y-nya itu substitusi dari yang atas. Artinya kan ini jadi S11K per negatif S11 kurang S10 X Y 0X per 1/R kurang S00X. Buang, buang, buang. Ini dibuang juga. S10 kurang S10. S00 kurang S10 per 1 plus R. Nah, ini kondisinya ya. Nah, sekarang kita masukin saja S0090, S11 berapa? 70 ya? 80. 10, 70. R sama dengan 0,06. Oke, udah benar. Dari situ, ambil Y sama dengan min S11 kurang S10 per S11 kurang K dikali X. Ya, ini negatif. 11 kurang 10, 80 per 30 per
10. X 3X. Artinya itu eh, beli bentar. Bisa beli saham sebanyak 1, 2 opsi, 3 ya. Nah, terus C-nya itu ya dimasukin juga. S11 kurang K. Artinya 80 kurang 70 per S11 kurang S10. Artinya ini 80 kurang 50. Ini kurang S10-nya itu 50 per 6. Ini jadi sepertiga. Ini langsung aja lah. 90 kurang 50 kali 1,06 pangkat minus 1 bagi 3. Jadinya itu jadi 14,27673. Ya, habis itu dibikin tabel. Ini T sama dengan 0 ya. Ingat, beli saham 1. Oh, atau enggak ini gini. 3 kali 90 kurang 50 bagi 1,06. 42,83. Anggap aja begini lah. T sama dengan 0, beli 1 saham. Duitnya ya minus 90. Jual 3 opsi, dapat 42,83. Sisanya itu pinjam dari bank. Antara pinjam atau simpan ya. Pinjam bank. Ini berapa? 90 kurang 42,83. 47,17. 0. Kalau pakai S11, kondisinya itu artinya dalam kondisi ini strike price lebih murah dong ya. Strike price-nya lebih murah dibandingkan dengan S11 ya udah orang beli. Orang eksekusi opsinya. Artinya kita mesti beli 2 saham lagi dong. 2 saham minus harga sahamnya 80. Jual 3 saham itu 10. Habis itu bayar tagihan bank ya ini.
47,17 kali 1,06. 50,0 0002, anggap aja 50. Dan 0. Gimana kalau tuh, kalau enggak di kalau S10-nya itu lebih kecil, artinya orang nggak eksekusi opsinya. Kita tapi kita juga ngerugi ya. Jual saham satu, saham dapat 40, bayar tagihan sama aja ya. Oh, minus ini minus, sorry. Nol lah, udah impas ya. Udah, ada bisa juga kondisi kalau misalnya dilihat dari sisi lain, ini kalau kondisi beli satu saham jual 3 opsi, tapi bisa juga jual satu saham beli 3 opsi. Ini skemanya beda dikit lah. Nah kalau ini kita buka dengan pinjam saham dulu, nggak ada biaya, terus dijual, dapatlah 90. Jadi 3 opsi. Ini minus 42,83. Bang 7,17 ya. Untuk yang ini ada asumsinya, jadi kalau kita minjem sama kita, kalau ini kan kondisi kita beli saham, duitnya nggak ada ini, ya pin, pinjam di bank, eh, ini pinjam di bank ya. Kalau mau apa namanya, pakai, kalau dalam kondisi nyala ya ini enggak realistis lah. Soalnya ini kan eh mana ya, eh, memang banyak penyederhananya. Saya kan beli saham minus 90. Anggap aja nggak ada duit, tapi ini kan mesti pinjaman 90. Soalnya kita belum dapat duit dari opsi, makanya ini pinjamannya segini. Cuma kan ya anggap aja tes nominal itu waktu sangat singkat. Dalam waktu singkat nyimpen 90, tarik 42,83. Ya, ya agak gitu lah. Nah, cuma asumsinya masih asumsikan sama semua ya. Tentu saja di dunia nyata suku bunga pinjaman lebih besar dari suku bunga deposito. Artinya ini saya tagihan banknya nggak 47,17 kali 1,06. Masih lebih tinggi. Jadi ini harusnya minus, cuma itu di luar ini. Untuk untuk option pricing ini anggap aja sama, karena ya masih dasarnya dulu, nanti baru dikembangin. Jadi ini kalau kondisi gini nol, angkanya sama, satu. eh ini ST lebih besar dari K ya. Eksekusi eksekusi opsi, eksekusi opsi
Ininya garis kita menjadi minus bentar, 210. Terus jual 2 saham itu 160 kan ya? 160. Jual saham, ya ini pinjam 1 saham ya. Terus balikin 1 saham, ambil simpanan. Terus tes 1, kondisi begini. Artinya opsi nggak dieksekusi, opsinya nggak dieksekusi, balikin saham. Nah, balikin 1 sahamnya ini, kalau ini minus ya, karena kita nggak punya sahamnya, udah dijual ini. Kalau yang kondisi tes 1 ini eksekusi opsi, ini kan beli 3 saham. Artinya kalau dalam kondisi yang ada pinjam sahamnya itu, eh, hati-hatinya itu jumlah saham awal sama akhir sama. Kalau minjem ya nanti dibalikin, ambil simpanan. Udah, pas 0. Nah ini kan sekarang untuk yang B-nya itu, sekarang itu harga saham ini 14,276. 14,276 itu yang B-nya itu. C adil, terus 276, C sama dengan 16. Artinya harga opsi kemahalan. Harga opsi kemahalan, terus ini tentukan strategi yang selalu merugikan. Ya, artinya ini overprice dong. Yang mau rugi, ya dibeli. Tabelnya ya, oke. Artinya kita beli opsi, meaning kita jual saham. Karena kebalikannya. Pinjam saham, jual 1 saham, 90, 3 opsi, itu 48 ya. Terus 48, simpan bank, sama 2. Terus dengan 1 ketika kondisinya lebih besar ini, bentar. Dari tabel, eksekusi opsi di saham di 70 ya. 210,
eh jual 2, 40, terus habis itu balikin, nggak ada. Tunggu, oh salah ini 42. Iya, beliau simpanan. Sorry, salah. Ini minus, ini 160 ya. Udah simpanan 42 kan. Eh, Perhatikan kalau kuncinya di sini. Ini kan bisa dilihat kalau opsinya harga adil itu tabungannya 42 ya. 47,17 ini cuma 42 ya. Ini nggak bakal nutup. Artinya kalau ini 44,52 ya. Artinya min 4,46. Kondisi sebaliknya menyatakan ini pasti bakal sama juga. Negatifnya bakal sama. Ini kan jual beli satu saham, bikin satu saham, ambil simpanan 4,52, sama aja minus. Eh, ini buat yang tabel, buat yang urusan bikin tabelnya ya. Yang ini untuk yang soal nomor penting, kalau catatannya itu eh, jawaban hati-hati sama yang B itu bisa bisa beda ya. Lihat saja dari bandingin dengan harga yang adil terus ya ya bisa menilai apakah mau beli jual atau mau beli opsinya. Terus ini yang ini ya coba dicoba. S00 150, K1 140, C1 30, ini 1 bulan. K2 ini C2-nya sama dengan C. Pada kondisi non arbitrase tentukan batas terendah dari C. Ini ngecek dulu sebentar. Ini nggak ada opsi call terhadap harga saham. Strike price-nya ini nggak ada keterangan itu Amerika atau Eropa sih ya. Oke, kalau begitu ini kemungkinannya itu adalah nyari dan teorema batas harga.
Artinya ini mungkin ya nyari suku bunganya dulu. Kalau teorema batas harga itu menyatakan C lebih besar atau sama dengan S kurang K E pangkat min RT. Ini ada hitungannya di PPT, cuma mungkin nggak aku bahas sampai semana. Karena untuk hitungannya sendiri pun sama saja kayak sebelum sama aja kayak tabel yang di atas. Bentuk lainnya itu adalah ntar ini pada ini A lebih besar ini kondisi ini kalau kondisi untung ya. Eh, kalau ini eh, narasinya gimana ya? S itu S itu adalah harga saham di waktu sekarang. Eh, Artinya kita punya saham di waktu sekarang, kata kita sebanyak misalnya satu saham dikurangi strike price karena kita beli opsi. Terus ini dibawa ke waktu T. Dan kalau dikurangi K, eh, itu masih lebih besar dari nol. Artinya kita masih untung. Karena K-nya itu eh, kurun waktunya itu sama dengan S kurang C dikali E pangkat RT. Nanti tinggal eh, diputar-putar aja dikit, ya jadi ini. Terus batas bawah minimal, artinya C sama dengan S kurang E min T. Yang pertama ini 1 bulan ya, artinya tinggal masukin saja. 150 kurang 120 E pangkat min R kali 1/12. Kurang 10. Ini seingat aku kayaknya angkanya agak kacau deh. Tapi ya sudah lagi coba saja. Kembali ke sini. Nah, sekarang kasus kedua, C sama dengan 150 kurang 110 E pangkat min R kali 3 bulan ya, 3/12. 10 kurang 10 ini buat begini, ini pangkat 3. Substitusi, artinya C sama dengan 40. Angka ini memang ya agak lucu, emang lucu arti karena ini ya apa ini? Tahu. Cuma ya karena
soalnya kayak gitu ya. Jadi ya dia anggapnya begitu. Ya bisa substitusi sih ya langsung saja. Itu untuk soal yang 2000 soal yang 2023. Ada yang mau request soal atau ngambil soal dari ada yang mau request soal atau ada yang jadi dari soal tahun sebelumnya. Materi bener kan ya sampai sini? Oke. Ditunggu dulu. Begitu aku tunggu dulu kalau mau dikasih soal. Eh, saya tunggu tambahan kit mungkin ini bakal masuk juga ya. Karena di ujian sebelumnya pernah ada yang ini. Kalau soal ini tuh eh, tentukan saja eh, permasalahan itu nentuin mu sama tentukan mu sama apa yang namanya sigmanya berdasarkan ini. Cuma kan ini eh, rataan historis, rataan dan return historisnya. Ini kalau ambil ya, ambil kerja saja ini eh, dari dulu. Kayaknya kalau nggak salah tuh yang mu drift itu volatilitas sebentar. Ini ngambil yang ya pakai yang ini cari parameternya habis itu tinggal ya dimasuk-masukin aja. Oke, untuk soal request sebentar. Aku ambil dulu ya.
Oke, yang ini pertama itu ini ya nguli juga. Satu saham saat ini berharga 100 per lembar dan interest rate adalah 12%. Untuk opsi call Amerika dibeli dengan strike price 110. Yang pertama, metode binomial, 100, terus dua periode ya. Nah, tunjukkan bahwa pelaksanaan exercise harga opsi call Amerika optimal apabila dilakukan pada saat jatuh tempo menggunakan semua harga saham pada bagian B. Ini bentar, interest rate 12%. Sebenarnya nguli juga sih. Eh, Kalau dua skenario itu eh, sebentar. Artinya mungkin bikin tabel sih mintanya. Eh, Terserah kalau gitu mau mungkin coba dulu. Gimana kalau gitu ini exercise artinya itu oke karena anggapannya dia mau exercise ya. Kita ambil rute ini. Saat jatuh tempo menggunakan semua harga saham. Hmm, gimana, gimana ya? Nguli sih. Misalkan artinya T sama dengan 0, ini N sama dengan setengah. Ini T, anggap aja T sama dengan setengah, ini T sama dengan 1 ya. Atau benar nggak? Saham saat ini dengan interest rate hitung harga. Eh, Oke, anggap aja T-nya setengah, T-nya 1. Kayaknya nggak bakal ada beda deh. Iya, kayaknya nggak bakal ada beda karena hasilnya akan menyesuaikan. Tapi ini iya, iya. Nggak ada C-nya. Ntar, itu loh. Agak lupa yang bagian sini. Hmm, Skenario. Hmm, ambil minjem minjem dulu kali ya.
Di save sedikit. Oke, anggap aja. Nah, karena tidak ada harga, misalkan strike price-nya itu, eh, harga opsinya nggak ada ya, artinya T nol ya bodo amat. T sama dengan satu, T sama dengan T1, artinya ini kondisi ini, T sama dengan satu, kondisi ini. Oke, eh, anggap anggapannya, oh, ini kan pelaksanaan, artinya anggap aja dia exercise, artinya kita ambil yang eh sebentar. Yang ini satu sama dengan satu, kondisinya itu lebih besar dari K. Perbedaan yang eh bentar, ini kenapa? Oh, ini misalnya S1 lebih besar dari K. Sorry. Sorry, sorry. Satu, oh ini yang salah ya. Satu lebih kecil dari K. Oke. Ini skenario satu dan dua. Nah, kalau di sini, nah, ini maaf agak bingung gitu. Artinya kalau exercise di saat T sama dengan satu ya, itu di ini anggapannya kita udah nggak megang saham. Jadi yang di payoff satu itu, ini udah ngambil saja, ngambil aja, udah ngambil aja. Hmm, Skenario 2 itu beli satu saham, kembalikan satu saham. Hmm, Kayaknya ini kalau skenario 2 itu saat ngambil, skenario 2 kalau diambil di waktu T. Artinya, kalau ini skenario satu ya. Ini masih skenario satu karena di T dia lepas sahamnya. Dia iya, eksekusi, antara eksekusi atau enggak. Keputusannya pokoknya di T sama dengan satu. Kalau yang nih untuk T-nya berapa itu eh, di itu ya dimasukin aja setengah. Setengah bakal masuk ke sini. Nah, skenario 2 nanti, beda lagi. Kondisi T0-nya sama.
Dari ini simpan di bank, tadi ini jual satu saham, simpan di bank. Pinjam satu saham, sebentar, pinjam satu saham, jual satu saham, simpan di bank. Apa itu skenario 2 ya? Tapi kalau skenario 2 harusnya exercise-nya cuma sekali. Artinya yang ini S1, jual satu saham, oh udah nggak punya saham artinya. Simpan di bank. Artinya ini kalau ST-nya lebih besar, payoff-nya itu artinya kan tetap eh, sahamnya itu kan mesti dibalikin. Atau, oh ini exercise artinya masuk. Hitungannya exercise. Oh ini agak bingung deh. Ini kayaknya artinya ini skenario 2. Maaf. Dengan kondisi, nih, artinya opsinya itu masih belum di exercise ya. Begitu, ini ini salah ya. Skenario 1 itu dari sini ke sini, artinya opsinya sudah di exercise. Karena ini bisa di sini. Karena anggap opsinya ditahan dulu, baru ke sini. Terus payoff-nya itu didapatkan ini. Ini anggap aja anggapannya skenario 2 itu opsi Eropa, skenario 1 opsi Amerika, eh biarpun sama-sama opsi Amerika, tapi kan bedanya itu cuma di kapan dia di exercise. Nah, kalau yang skenario 2 itu ini biarpun opsi Eropa kan T sama dengan T besar langsung. Ini T sama dengan T1 ini ya nggak ada hubungannya karena pada akhirnya opsinya masih ada kan. Ini kondisinya. Ini opsi masih ada. Artinya perbedaannya. Kayaknya yang B itu eh, harga sahamnya itu dipakai untuk cuma buat masukin angka aja sih. Terus biar dapat hasilnya. Nentuin harga harga opsi call Amerika sama kayak Eropa. Karena kalau di PPT Gunung itu ada pembuktiannya. Oh, oke. Pricingnya sama kayak opsi Eropa karena lebih menguntungkan, eh, optimalnya tetap eh, sesuai dengan opsi Eropa yaitu di akhir. Cuma kalau apa ini kalau secara teori saja ya skopnya begitu.
Nah, artinya itu buat nge-refresh, ini mungkin soalnya udah terlalu melebar kemana-mana. Skenario satu adalah saat obstacle-nya di exercise T sama dengan T1. Ini masuk ke skenario satu. Kita beli saham, jual sahamnya karena untung kan ya. Kita exercise tentu saja saat untung. Dengan simpan di bank, habis itu nanti diambil. Nah, kalau skenario 2, S1 lebih besar dari K, eh, salah. Ini kondisinya S1 kurang dari K. Karena lebih murah, kita beli sahamnya dengan pinjam dulu, pinjam jual, simpan di bank. Tunggu. Oh, enggak ada, aneh juga ya. Langkahnya agak aneh juga, tapi eh, intinya itu kalau skenario 2 itu enggak terlalu berpengaruh. Mungkin juga ada kondisi saat skenario 2 itu langsung masuk ke tahun depannya. Tapi tapi kenapa dibuat skenario 2 itu kita eh, di- eh, dibuat perlu pinjam dulu, jual dulu, simpen dulu adalah untuk menyamakan ininya biar bisa dihitung. Karena kan kalau eh, skenario 2 itu kan dari sini ke sini dulu ya, habis itu baru ke sini. Kenapa nggak langsung aja agar bisa dibandingin? Kalau masuk angka mungkin bisa langsung. Cuma karena ini dibuatnya secara teoritis dulu, makanya kita mesti samain dulu apa range waktunya. Kan T1 nggak tahu berapa. Tapi kalau angkanya sama, sehingga operasinya lebih mudah, nanti akan lebih bisa dibandingkan. Nah, sekarang saham harga sahamnya udah lebih tinggi. Ya udah kita ambil, kita exercise, terus dibalikin, ambil uang dari bank. Uangnya itu sebanyak S1. Kalau lebih kecil ya ini. Artinya kan S1 pangkat R kurang T1 kurang min kurang ST dikurang S1 kurang K, ini skenario 1 ya, T1. Nah, ini koefisiennya udah sama, makanya lebih enak. Maka dari itu tujuannya skenario 2 itu lewat step step perlu jual saham, simpan dulu ya biar nyaman itu. Nah, S1-nya kan bisa hilang kan ya. Eh, ini hilang, hilang. Tersisa besar kurang I kurang T. Tinggal ada dua pilihan. A lebih besar dari ST, artinya itu kondisinya itu yang tidak begini kan ya.
Nah, sementara E pangkat R T kurang TI itu lebih besar dari 1 ya. Karena karena ini kan apa suku bunganya kan ya. Suku bunganya dari eh, maksudnya orang nyimpan bunga di bank, duitnya naik lah ya. Anggapannya gitu. Jadi kalau yang ini misalnya ya ini tentu saja ya artinya implikasinya ya begini. E pangkat R T kurang TI lebih besar dari 1. Karena T lebih besar dari TI. Begitu kan. Ya udah ini artinya ini bakal lebih besar dari K kan. K kurang ST lebih besar dari 0. Ini juga lebih besar dari 0. Soalnya kan K dikali E pangkat R T kurang TI itu lebih besar dari K. Nah, dengan kondisi ini kita dapat menyatakan kalau P2 kurang P1 lebih besar dari 0 untuk kedua kondisi. Artinya pakai pakai skenario 2 itu pasti lebih untung. Nah, yang diminta soal B itu adalah ya paling masukin angkanya. Artinya ya melewati dua kondisi ini. Skenario 1, skenario 2. Memang lebih banyak ya. Nggak usah dipermanis. Emang lebih banyak, lebih nguli. Artinya ini eh gimana ya? Setiap skenario-nya kayaknya harusnya setiap skenario udah ada deh. Ini kan kalau skenario 1 begitu ini naik di exercise. Sementara skenario 2 kalau turun gak ini turun dulu terus nggak di exercise ditahan terus kondisinya bagaimana di skenario 2? Ya oke untuk pembuktiannya dari sini ya dimasukin angka aja. Ini kalau ngomongnya ya secara teoritis begitu. Oke, apakah cukup menjawab? Kayak aman ya. Baik, apakah ada request pertanyaan lagi? Kak mau tanya dong, Oke, silakan. tuh buat yang skenario 1 bawahnya simpan di bank min S1 min K tuh fungsinya buat apa ya? Biar totalnya 0 aja. Jadi ntar buat yang di skenario 2 tuh dia min S1 aja juga karena totalnya 0 juga. Eh, Simpen di bank itu ya sama aja kayak yang tabel ini. Buat ngenolin. Kenapa dibuat 0 ya biar eh, pertama karena anggapannya ini eh, dengan mengasumsikan kalau ini untung ya. Eh, Maksudnya simpan di bank nanti kan dapat bunga daripada ini kan beli satu saham jual satu saham
udah untung dong kalau yang skenario satu, daripada duitnya dimasukin celengan, mendingan ditabung. At least ada bunganya. Eh, intinya itu untuk ini untuk kita udah untung, terus eh, kita untuk mempermudah juga sih, karena yang awal kan juga, yang sebelumnya juga ini dinolin juga, makanya itu ini simpen di bank. Dan kalau yang di sini ya uangnya bertambah. Ya, ya mungkin ya untuk mempermudah perhitungan juga bisa dengan menunjukkan kalau skenario dan skenario kedua skenario itu ekuivalen. Karena untuk sekarang kita masih ngomongnya itu eh, sama terus. Ya kayak yang ini, kayak yang soal sebelumnya itu yang nomor 4 itu dari mau sahamnya turun atau enggak, netnya nol juga, sama-sama nol. Ntar ya kalau baru yang B itu modifikasi, gimana kalau C-nya kita ubah? Terus ya maunya untung atau rugi, ya udah apa, berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya dari yang ekuivalen itu, kita bisa mengambil keputusan untuk mau untung mau rugi gitu. Apakah cukup menjawab? Oh, oke Kak. Jadi pokoknya biar ini itu buat mempermudah perhitungan sama dia mau nentuin apakah mau rugi atau untung gitu aja ya, Kak. Ya utamanya buat mempermudah perhitungan sih. Cuma kan, cuma kan apa kalau di tabel itu kita harus menjustifikasi kenapa ini minus tiba-tiba. Ya kalau mau gampangnya ya simpan aja, simpan di bank aja. Kayaknya sih gitu ya. Oke Kak, ya. Makasih Kak. Oke. Kalau kalau menentukan put opsi Amerika, ini kayaknya put and call parity deh. Not sure apakah masuk juga. Tunggu. Put itu kan untuk menjual. Kayaknya sama nggak sih? Cuma bedanya di eh, not sure juga sih, kalau hmm, apakah itu masuk put and call parity. Eh, Secara general put jarang sih dimasukin soal. Kalau put itu sebentar, hak untuk menjual. Mungkin penentuannya itu sama kayak awalnya. Mungkin kita bisa bongkar lagi. Ini untuk penentuan opsi put. Kita punya saham sebanyak X. Terus kita jual opsi put sebanyak Y ya. Nah, untuk misalkan S0, nah, kondisi S11, kata kita jadi segini. Put itu, bentar, bener nggak ya?
yang ngebeli itu orang lain. Bentar. Opsi call itu kita ngasih orang kemampuan untuk beli. Untuk opsi put ya, kayaknya mau dimodifikasi deh. Karena paling begini, kita punya saham, terus kita beli opsi untuk menjual dengan harga yang telah ditentukan. Ini enggak, mungkin nggak dimasukin, kemungkinan besar nggak masuk sih. Nah, sekarang harganya udah mahal. Ya kita nggak bakal jual dengan harga yang lebih mahal, lebih murah dong. Sementara kalau ini, kalau harganya turun, kita bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Artinya tambah P kurang S10 kali Y ya. Ini tolong dikoreksi kalau ada salah. Karena sudut pandangnya beda. Kalau ngomong opsi call itu, kita nggak peduli apa orang lain punya saham berapa ya. Sementara kalau opsi put itu kita peduli orang punya saham atau enggak. Makanya ini kurang yakin apakah perlu modifikasi seperti ini. Kayaknya sih dari sini, atau misalnya kalau ada yang nggak masuk akal, tolong disampaikan ya. Karena kalau kita udah punya, eh, kalau misalkan kita punya saham, terus kita ngejual opsi put. Opsi put itu kan memberikan hak orang untuk eh, menjual saham pada strike price K. Sebentar, cek dulu. Kalau ini, hmm, bentar. Bingung juga kalau put. Hmm. Oh, atau ini sama aja ya, membeli atau jual opsi. Oh, ngerti, 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 ngerti. Ini tetap tambah ya. Ini tetap tambah soalnya eh, kita yang beli. Sorry kebalik. Mungkin mungkin ya gimana ya ngomongnya? Ini jumlah kekayaan mau karena jadi asumsikan kita beli aja opsi put.
Nah, kalau S11 kita nggak exercise ini. Terus S0X itu kita akan exercise sehingga kita dapat keuntungan sebesar selisih harganya dikalikan jumlah opsinya. Terus habis itu ya dengan ekuivalensi kita bisa dapat sorry, ini S10. S11 kurang S10X sama dengan S10 gitu. Terus habis itu S11X kurang S00X tambah PY plus R sama dengan 0. Nah, ini tinggal substitusi saja. Substitusi ke sini ya, yang bisa anggap aja. Y sama dengan S11 oh, P kurang S10 X. Nah, dengan implikasinya ini kan ini pasti positif kan ya. S11 lebih besar dari S10, P lebih besar dari ini oh sorry ini Kak. Bentar. Bener kan ya? Ini Kak. Bodoh sekali. K kurang S10. K kurang S10. K kurang S10. Juga K. Implikasinya artinya Y-nya pasti positif. Terus ini S11X per 1 tambah R kurang S00X sama dengan PY. Ini P sama dengan K kurang S10 per S11 kurang S10 kali S11 per S11 R kurang S00. Bentar. Hmm, kalau dibandingin sama C ya, bentar. Ini positif, positif. Ini tuh bisa negatif. Nggak bisa negatif, kayaknya bisa. Paling paling yang bisa aku turunin sih begini ya. Artinya implikasinya ini kalau call itu beli saham jual opsi, ini beli saham beli opsi. Cuma kalau cuma ini belum tentu benar ya karena apa ya nggak nggak tahu harusnya bagaimana. Opsi pun jarang eh, nggak pernah aku nggak tahu deh pernah keluar atau enggak. Kayak sama-sama. Ya ada lagi yang ingin dibahas. Kau tunggu sampai 10-12 ya.
Oh ya, mau klarifikasi lagi untuk opsi put ini put Eropa ya. Untuk put Amerika sepertinya sama kayak put Eropa kalau sifatnya sama kayak call, cuma kurang pasti belum nurunin di tabelnya. Oke, udah 10-12. Eh, aku balikin ke Fakri deh. Ya, mungkin karena tadi Fahrinya lagi ada gangguan, jadi di ditutupnya sama aku aja. Oke, Ya, jadi oke, siap. go stop record ya.